mulai besok Anda tidak boleh lagi upload lagu tadi karena sudah dilindungi oleh HAM, sudah punya haki. Jadi siapa yang mengedarkan video ini maka dikenakan bayaran. Iya. Kalau Anda lihat joget-joget para menteri tadi, begitu bahagianya mereka sampai lupa bahwa utang negara 7.000 triliun belum selesai. Iya, oke. Iya, itu adalah peristiwa besar yang terjadi pertama kali. Peristiwa besar yang kedua adalah terjadi hari ini, adalah mempertemukan Profesor Akal Sehat. Mana dia Profesor Akal Sehat? Nah, ini dia. Kita mempertemukan Profesor Akal Sehat dengan Ustadz Akal Sehat di kampus yang masih punya pikiran sehat. Ya, karena saya sudah menawarkan beberapa kampus untuk panggung beliau. Semua rektor mengatakan, waduh, ini soalnya kedua pembicara ini sensitif, katanya. Mereka menolak saya. Saya bilang, rupanya rektor-rektor itu berpikir kedua beliau-beliau ini seperti seafood. Kalau masuk ke dalam kampus, maka rektor dan para desan-desainnya itu akan alergi gatal-gatal kalau kata mereka. Ya, tapi saya pikir mungkin mereka sedang belajar berdemokrasi. Tapi kita hari ini di kampus ini sudah menjalankan demokrasi. Ada lagi. Kalau Anda lihat gambar flyer tadi, ya, ada yang protes. Anak saya protes, tapi yang paling menjengkelkan tuh anggota dewan di salah satu di Sumatera. Dia bilang begini, Bang, kalau Ustadz Somad aku kenal, Bang. Dia ahli agama, dia tahu semua ilmu-ilmu hadis dan lain-lain. Kalau Bang Rocky, saya tahu dia filsuf, dia ahli politikus juga, pengamat politik. Yang ujung sana profesor, saya tahu, Bang. Toganya aja kelihatan, pasti orang pintar ini. Tapi yang satu ini siapa ini, Bang, kata dia. Ini orang siapa yang namanya Diki Akbar ini, kata dia. Saya agak tersinggung juga, anggota dewan itu ngomong begitu ke saya. Akhirnya saya jawab begini, Bang, kita ini sama-sama politikus warung kopi. Otak kita ini kosong isinya, tapi kalau bicara panjang kita bicara, Bang. Ya, hanya bedanya kalau dia banyak bicara, banyak janji, rakyat percaya dia, kemudian dia terpilih walaupun otaknya kosong. Kalau saya ini pengusaha, saya berusaha bagaimana menemukan dua tokoh besar ini bisa berada di dalam satu panggung ini, walaupun otak saya masih juga kosong. Ya, oke. Kita bicara sekarang tentang tema kita bahwa Islam adalah salah satu elemen kuat NKRI. Bapak Ibu sekalian, negara yang besar dan kuat itu elemen utamanya adalah rakyat. Ya, elemen utamanya adalah rakyat. Jadi kalau rakyatnya besar, rakyatnya kuat, maka negaranya otomatis kuat. Lalu persoalannya apa? Kita lihat di grafik ya. Indonesia itu penduduknya ada 272,23 juta jiwa dan umat Islamnya ada 236,53 juta jiwa. Artinya ada 86,88% umat Islam di negara ini yang punya identitas yang sama sebagai rakyat Indonesia. Next. Lalu Anda bandingkan dengan agama lain, ya, kita tidak mengecilkan minoritas, tapi memang kenyataan bahwa negara ini rakyat yang punya identitas yang sama yang namanya Islam itu besar sekali. Lalu bandingkan lagi, dari Sabang sampai Merauke ada 34 provinsi. 30 provinsi itu semuanya mayoritas Muslim. Anda lihat, 30 provinsi itu semua di atas 50%. Hanya 4 provinsi yang di bawah 50%. Maka Anda bayangkan, kalau negara ini berpikir
memperkuat ekonomi Islam, memperkuat kesejahteraan Islam, mencerdaskan umat Islam, ya, memperbaiki akhlak Islam seperti yang dilakukan Ustadz Somad kemana-mana, memperbaiki akhlak Islam, maka dengan sendirinya negara ini menjadi lebih kuat. Ya, jadi kuatnya Muslim, kuatnya Islam menguatkan bangsa. Jadi kalau kita membela Islam, kalau kita memperjuangkan Islam, itu bukan primordialisme, itu bukan berpikir sektoral, bukan radikalisme, itu adalah nasionalisme. Karena membela Islam, memperkuat Islam itu sama saja membela negara dan memperkuat nasionalisme. Ya, oke. Kemudian next, ada identitas yang sama juga selain itu, ya, dari seluruh provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bersebaran umat Islam. Next, ada lagi identitas yang sama di negara ini selain Islam adalah Jawa. Jadi suku Jawa itu ada 95,2 juta, 40,22%. Ada suku Sunda, suku Batak, suku Sulawesi, suku Madura, suku Betawi. Suku Jawa itu ada 40,22%. Artinya kalau budaya Jawa itu dipertahankan oleh negara, kemudian didukung oleh negara, maka itu juga ikut memperkuat bangsa. Ya, itu juga memperkuat nasionalisme karena 40,2% orang Jawa ada di sana. Bukan berarti kita mengabaikan suku-suku lain, ya. Oke, next. Oke. Lalu dengan kondisi tadi, ya, dengan statistik tadi, pertanyaan kita buat Profesor Rocky dan Profesor Ustadz Somad. Kenyataan menunjukkan bahwa Islam adalah elemen terkuat negara ini. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan para politikus di dewan sana kira-kira kebijakannya sudah menyesuaikan dengan kondisi itu atau tidak? Atau mereka hanya cuma mendekati Islam ketika pemilu saja, Pak? Ya, saya kira Prof. Rocky silakan menyampaikan duluan. Ya, Profesor Diki, ini kayak ujian disertasi itu. Dan saya mesti cari akal supaya ucapan ini tidak menimbulkan sprindik. Tadi betul diterangkan di situ, mayoritas Indonesia adalah Muslim, mayoritas Indonesia adalah Jawa. 3 grafik yang menunjukkan bahwa bangsa ini diasuh secara teologis, diasuh secara etnis. Itu poinnya tuh. Ada grafik lain yang belum diterangkan dan saya tunjukkan angkanya. Per hari ini 12 juta anak-anak Indonesia mengalami stunting, kekurangan gizi. Anak yang dalam formative years-nya antara sebetulnya 5 sampai 11 tahun, kekurangan gizi hari ini itu 10 tahun lagi dia akan kekurangan otak, IQ-nya drop 20% itu. Itu fakta sosiologisnya. Anak yang lahir hari ini juga akan dibebani oleh utang Presiden Jokowi.